Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Alchemy God. Bab 601 Hukuman Naga Terlarang. Satu lengan naga piton menjadi sangat besar. Itu adalah cakar naga hitam yang besar dan ganas. Saat ini, Chen Xiang memiliki pemahaman yang mendalam tentang seberapa kuat naga piton ini, karena pisaunya yang kuat hanya meninggalkan sisik pada cakar itu. Jejak samar. Kamu memaksaku. Ular piton itu meraung dengan liar, semburan energi hitam meletus dari tubuhnya, dan embusan angin meletus. Chen Xiang melihat bahwa kedua lengan naga ular piton telah berubah menjadi cakar naga yang panjang dan besar, dan tubuhnya juga mengenakan lapisan armor naga. Orang ini tidak berani berubah menjadi naga, kalau tidak dia akan lebih mungkin diracuni, kata Long Sui. Ini adalah nafas yang sangat jahat. Sepertinya dia telah menggunakan anak-anak untuk meningkatkan kekuatannya sepanjang tahun, dan telah mengumpulkan banyak energi jahat di tubuhnya. Chen Xiang diam-diam senang. Jika ini masalahnya, iblisku, menekan seni bela diri akan berguna. Bocah manusia, kamu benar-benar mengejutkanku, kamu tampaknya adalah pembunuh naga alami, aku harus membiarkanmu mati di sini hari ini. Boa Dragon berkata dengan raungan yang dalam, mulutnya terbuka, dan lidah hitam berubah menjadi cahaya hitam, tembak ke arah Chen Xiang. Lidah ini terlihat seperti kadal, sangat menjijikkan. Chen Xiang menyelipkan kakinya dan melangkah ke kejauhan, tetapi yang mengejutkannya adalah lidah itu tahu bagaimana berbelok, tidak hanya bisa diregangkan sangat lama, kecepatannya menjadi sangat cepat, melilit leher Chen Xiang, dan menarik Chen Xiang dengan kasar. Ketika Chen Xiang menepi, sepasang cakar tajam dari boa dragon sudah menunggunya, dan ketika dia hendak menyentuh tubuh Chen Xiang, pisau ajaib di tangan Chen Xiang tiba-tiba menjadi lebih panjang dan berputar di tangannya. Pisau ajaib yang dijuai dengan kekuatan naga sangat kuat dan beratnya tidak dapat diperkirakan, memotong lidah naga hanya dengan satu sentuhan, menyebabkan naga mengeluarkan raungan sedih. Bodoh, minta masalah. Setelah melepaskan diri dari lidah menjijikkan itu, Chen Xiang dengan panik mengayunkan pisau panjang di tangannya, melepaskan semburan energi pisau dari jarak dekat. Mendengar suara itu bergema di langit, petir yang mengejutkan semua arah meletus satu demi satu. Setiap kali Chen Xiang mengayunkan pisaunya, itu akan meledak 10 kali. Kekuatan penetrasi dilepaskan dengan kuat, berdampak pada ruang, menyebabkan ledakan sonik yang lebih mengerikan. Kekuatan semacam ini semuanya diubah dari kekuatan naga. Saat ini, seperti 1000 anak panah, mengenai tubuh ular piton. Ada jejak cahaya keemasan, sekilas dapat diketahui bahwa itu adalah vitalitas dari menekan setan. Bo Along tidak menyangka bahwa kekuatan semacam ini dapat dengan mudah menembus kulit keras di tubuhnya, memasuki interiornya, dan mendatangkan malapetaka pada tubuhnya. Chen Xiang melambaikan pisau ajaib di tangannya, dan menebas ular sanca dengan gila-gilaan. Energi padat dari setan yang ditundukkan seperti aura yang dihasilkan oleh 1000 kuda yang berlari kencang, dan suara yang mengejutkan meletus, memukul ular sanca dengan kejam dan keras. Penjahat kecil, sementara gadis ini mengajarimu sebuah gerakan, itu dari segel Tianlong, kumpulkan energi abadi, dan bunuh orang ini. Long Sui berkata dengan penuh semangat, kamu harus tahu bahwa meskipun orang ini dipukuli seperti ini olehmu sekarang, tapi dia bisa pulih dengan cepat, dan kamu tidak melukainya secara serius. Tentu saja Chen Xiang tahu bahwa pihak lain adalah naga, dan itu juga naga dengan tingkat kekuatan yang sama dengan yang lama. Peri seperti duhai sebanding. Dia mengikuti instruksi Long Sui, menyingkirkan pisau pembunuh iblis Qi Inlong, dan memukul naga piton dengan tinjunya yang memakai sarung tangan harimau putih. Tinju dan pukulannya meledak dengan suara mengejutkan dari kekuatan iblis yang menaklukkan, dan tangan pembunuh dewa itu masih kekuatan yang memakan kekuatan hidup dilepaskan, itu adalah kekuatan dengan nafas kematian. Hati-hati! Teriak duhai tiba-tiba, dan Chen Xiang tiba-tiba melihat kepala naga hitam besar muncul, dengan mulut terbuka lebar, menggigitnya dengan ganas. Naga yang marah meraung dengan liar, dan sebagian besar daratan diguncang oleh gelombang suara yang dihasilkan oleh raungan itu,
dan pepohonan dalam radius 100 mil berubah menjadi bubuk, dan kabut hijau beracun juga tertiup angin. Hembusan angin. Seekor naga hitam besar dengan panjang 100 kaki muncul, ditutupi dengan sisik hitam dan keras, dipenuhi dengan sedikit aura jahat, melonjak ke udara, mata penuh kebencian dan kebencian itu menatap Chen Xiang, penuh taring. Mulut besar terbuka, raungan yang mengguncang langit meletus dari tenggorokannya, dan angin hitam seperti ribuan pisau tajam, bertiup ke arah Chen Xiang. Orang ini marah, cepatlah dan gunakan segel naga langit. Long Sui buru-buru berkata, mentransmisikan ke Chen Xiang mentalitas seni bela diri dari salah satu gerakan di segel naga hari itu. Tudung basal muncul di tubuh Chen Xiang, menahan angin kencang yang menakutkan itu. Naga Pithon ini telah berjuang untuk keluar, putus asa untuk membunuh Chen Xiang. Chen Xiang buru-buru mengikuti mentalitas seni bela diri yang ditransmisikan oleh Long Sui. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang dasar segel naga langit, jadi apa yang dia pelajari di masa depan pada dasarnya mudah dipahami. Naga Pithon tidak berani mendekati Chen Xiang saat ini, karena dari jarak dekat, kekuatan sihir dan kekuatan naga Chen Xiang akan berakibat fatal baginya, dan angin yang dilepaskannya saat ini juga akan sangat merugikan Chen Xiang. Tepat ketika Boa Dragon hendak mengalahkan Chen Xiang dengan angin bintang yang keluar dari mulutnya, kabut beracun di sekitarnya dan angin bintang itu tiba-tiba tersedot ke langit oleh kekuatan hisap. Pada saat ini, siapapun yang berada di dekat hutan iblis abadi racun dapat melihat sepotong besar kabut hijau beracun di hutan iblis abadi racun ditarik ke langit dengan paksa menghirup udara. Melihat dari kejauhan, itu sangat spektakuler. Segel naga surgawi yang digunakan Chen Xiang tidak hanya menyerap sejumlah besar energi abadi, tetapi juga tidak melepaskan kabut dan ruang beracun, yang semuanya terkondensasi di langit. Wajah Chen Xiang sangat serius. Dia tidak pernah mengalami fenomena kehilangan mana dan energi sejati secara gila-gilaan. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan mana secara normal, mananya tidak akan berkurang banyak, tapi sekarang hampir terkuras, yang membuatnya memiliki membelah sakit kepala dan hampir hilang kesadaran. Ki sejati dalam tubuh juga diambil oleh sebagian besar. Hukuman naga terlarang, ini untuk klan naga kekaisaran untuk berurusan dengan mereka yang menggunakan keterampilan sihir tabu klan naga. Kata Long Sui. Chen Xiang tiba-tiba meraung dengan liar, dan melantunkan beberapa mantra di mulutnya, yang semuanya sangat sulit diucapkan, dan setiap kata seperti ledakan yang menggelegar. Ketika dia selesai mengucapkan mantra terakhir, pedang raksasa emas tiba-tiba muncul di langit. Pedang raksasa ini melilit naga raksasa yang dibentuk oleh energi dari 5 elemen. Dilarang, tabu, naga, hukuman. 5 naga meraung bersama, pedang raksasa emas mengunci naga Pithon, dan membanting, hanya untuk mendengar ular Piton mengeluarkan raungan putus asa, dan pedang raksasa emas itu menembus kepalanya, menyebabkan gelombang udara. Hutan iblis abadi racun yang selalu sunyi ini telah meletus dengan gerakan mengejutkan satu demi satu hari ini, dan sekarang tampaknya telah melewati lautan yang bergolak, dan menjadi sunyi kembali. Chen Xiang memegangi kepalanya yang akan terbelah, dan duduk bersila dalam meditasi. Meditator mendapatkan kembali semangatnya, dan tubuhnya kesakitan luar biasa. Meridian tampaknya terbelah, dan tulang serta otot semuanya kesemutan. Naga kecil, ketika kamu memberiku kekuatanmu di masa depan, sebaiknya kamu menyapaku. Long Sui, yang baru saja meminjamkan sebagian besar kekuatannya kepadanya, jika tidak, dia tidak akan bisa menyelesaikan gerakan ini di semua, dan saat ini dia juga menanggung rasa sakit yang parah setelah meminjam kekuatan. Bab 602 Kotak Aneh. Duhai melihatnya dengan tercengang. Dia bisa tahu sekilas bahwa metode serangan Chen Xiang sangat istimewa, karena kekuatan semacam itu tidak dapat ditampilkan oleh level Chen Xiang. Fusi bersama, berubah menjadi kekuatan yang kuat yang dapat dikendalikan olehnya, dan kemudian mengubah sifat, untuk menyerang. Dalam keadaan normal, orang menggunakan ki atau kekuatan fisik yang sebenarnya dalam tubuh mereka, dan kemudian meningkatkan kekuatan mereka melalui perubahan kekuatan yang cerdik. Tetapi dalam kasus Chen Xiang,
dia mengumpulkan kekuatan dunia luar dalam waktu yang sangat singkat, menggunakan beberapa cara untuk meningkatkan kekuatan ini. Du Hai berpikir bahwa dia berpengetahuan luas, dia dapat melihat banyak rahasia tentang Chen Xiang secara sekilas, seperti senjata empat gajah, tetapi sekarang dia tidak dapat melihat metode apa yang digunakan Chen Xiang, dan dengan cara ini dia belum pernah mendengarnya. Dia tidak heran jika yang digunakan Chen Xiang adalah kekuatan supernatural dari klan naga kekaisaran, hanya mereka yang mengenal klan naga kekaisaran dengan sangat baik yang mengetahui kekuatan supernatural semacam ini, dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui keberadaan bentuk kekuatan ini. Disebut Dao Ilahi. Mayat. Naga besar jatuh ke tanah, Chen Xiang memegang pisau pembunuh iblis naga azur, memotong lubang sesuai dengan tempat yang ditunjuk Long Shui, dan mengeluarkan manik putih. Orang sebesar itu, bola naganya sangat kecil. Chen Xiang memandangi manik putih di telapak tangannya, meskipun bola naga itu tidak sebesar yang dia bayangkan, tetapi energi yang terkandung di dalamnya membuatnya merasa bersemangat. Bola naga sekecil mungkin. Bukankah energi sejati dalam tubuhmu sekecil mungkin? Naga yang kuat pada akhirnya akan memampatkan bola naga seperti pasir, dan beberapa naga bahkan dapat memampatkan bola naga seperti debu. Mereka dapat melepaskan bola naga untuk menyerang. Pikirkan betapa kuatnya jika kamu mengeluarkan sebutir energi sejati, kata Long Shui. Duhai sudah memulihkan banyak kekuatan, dia berjalan mendekat, melihat celah yang dibuat oleh Chen Xiang, dan berkata dengan ragu di wajahnya, bahkan aku tidak tahu di mana bola naga itu. Kamu benar-benar menemukannya dengan memotongnya. Itu terbuka. Oh, sepertinya kamu memiliki pengalaman di area ini sebelumnya. Bahkan aku belum pernah membunuh naga. Chen Xiang menyingkirkan bola naga, dan berkata sambil tersenyum, mayat ini milikmu, dan bagaimana dengan buah umur panjang? Duhai melemparkan buah hitam ke Chen Xiang. Sumei Yao sekilas tahu bahwa itu adalah umur panjang buah, dan Chen Xiang mengambilnya segera setelah itu, masukkan ke dalam ring. Ada sesuatu yang lebih penting dalam naga ini, tetapi butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukannya. Butuh waktu lama, dan melalui beberapa petunjuk, untuk menemukan relik Zenmo Tianzun. Setelah masuk ke sini, saya baru saja bertemu dengan orang ini, dan dia menelan kotak berisi harta karun itu dalam sekali teguk, jadi aku telah bermain dengannya di sini selama beberapa dekade. Duhai berkata dengan emosi. Butuh bertahun-tahun baginya untuk menemukan apa yang ditinggalkan Zenmo Tianzun, tetapi Chen Xiang menemukannya dengan sangat mudah. Duhai mengeluarkan pisau emas, pisau ini terlihat seperti pisau daging, tapi sangat kuat, dengan sekali sapuan, bisa memotong luka yang dalam pada mayat naga. Keluarkan cerminmu itu dan pastikan di mana kotaknya. Anak muda saat ini sangat malas, mereka membiarkan orang tua melakukan hal semacam ini. Duhai melengkungkan bibirnya dan berkata, Chen Xiang sangat aktif ketika dia mengambil bola naga, tapi sekarang serahkan kerja keras padanya. Chen Xiang mengeluarkan Demon Suppressing Mirror, dan berkata sambil tersenyum, Senior, kamu telah dibodohi oleh orang ini begitu lama, tentu saja aku harus melakukan hal yang mengeluarkan isi perut ini untukmu, itu akan meredakan amarahmu. Aku belum tertipu olehnya brengsek, dapat dikatakan bahwa binatang ini lebih kuat dariku, jadi itu wajar saja. Duhai mendengus, dan menyaksikan Chen Xiang mencari kotak dengan cermin berharga. Tubuh naga itu sangat panjang dan tebal, tetapi Chen Xiang dengan cepat menemukan tempat yang tepat. Dia menendang tempat itu, dan berkata, ini dia. Tidak butuh waktu lama bagi Duhai untuk mengeluarkannya dari tubuh naga berdarah itu, peti besar yang terlihat seperti peti mati yang terbuat dari emas. Naga ini bukan naga berdarah murni, dan dibudidayakan melalui keterampilan sihir tabu. Tumpukan daging dan darah ini jauh lebih berharga daripada bola naga itu. Aku telah kehilangan banyak. Duhai menghela nafas tak berdaya. Mayat naga ini digunakan sebagai beberapa bahan untuk memurnikan ramuan, tetapi sekarang dia telah menilai kualitas daging dan darahnya, yang membuatnya sangat kecewa. Chen Xiang mengangkat bahunya, dan berkata sambil tersenyum, kamu membuat saya memilih di awal.
Hai menyingkirkan mayat naga, dan berkata, "Jangan khawatir, maksud saya apa yang saya katakan." Sekarang keduanya mereka melihat mayat naga yang tergeletak di tanah kotak emas. Mereka membalik kotak itu dan memeriksanya dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan retakan, jadi mereka tidak tahu cara membukanya. Kotak sebesar itu, isinya apa? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya peti mati khusus. Dilihat dari ukurannya, sangat cocok untukmu. Bisakah kamu membukanya? Duhai menyentuh dagunya dan berkata. Chen Xiang mencoba menggunakan sihir penekan vitalitas, tapi tidak ada gerakan. Coba lihat dengan cermin penekan sihir. Su Meiyao berkata, cermin penekan sihir memandumu untuk menemukan benda ini. Itu mungkin kuncinya. Melihat Chen Xiang mengetuk kotak dengan cermin, Duhai juga merasa bahwa cermin itu harus dapat membuka kotak itu. Nak, apalagi yang bisa dilakukan cermin ini selain menemukan kotak ini? Cahaya memiliki daya mematikan yang kuat terhadap setan. Cermin ini disebut cermin penekan setan. Kata Chen Xiang dengan jujur. Setelah Duhai mendengar ini, dia berseru, "Aku mulai meragukanmu sekarang, apakah kamu keturunan Tianzun Zhenmo? Keluarkan cahaya semacam itu untuk menyinari kotak ini." Chen Xiang tidak tahu mengapa, dia tidak memiliki kewaspadaan terhadap Duhai. Dengan kekuatan Duhai saat ini, dia dapat dengan mudah menghadapinya, dan kemudian merebut barang-barangnya, dan tidak ada yang tahu tentang itu, kecuali Duhai Hai tidak melakukan ini, jadi Chen Xiang lebih mempercayainya. Setelah cermin berharga itu diinfuskan dengan menekan vitalitas iblis oleh Chen Xiang, itu memancarkan kecemerlangan emas, bersinar di atas kotak. Ada reaksi. Seru Duhai, menatap kotak yang bergetar dengan saksama. Wajah Chen Xiang tiba-tiba berubah, dia mendesis, wajahnya menjadi pucat, dan dia terlihat sangat lemah, sebagian besar ki yang sebenarnya di tubuhnya barusan tiba-tiba tersedot, dan semuanya berubah menjadi vitalitas penekan iblis, yang mana dikeluarkan dari cermin dan disinari di atas kotak. Aku baik-baik saja. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan cermin, dan melihat ke kotak yang bersinar dengan cahaya keemasan. Kotak itu melepaskan semburan cahaya keemasan, dan kabut beracun di sekitarnya tiba-tiba menghilang, seolah-olah sangat takut dengan cahaya keemasan ini. "Buka!" teriak Duhai, dia juga sangat bersemangat saat ini, bahkan lebih bersemangat daripada saat pertama kali memurnikan ramuan itu. Bab 603 Penggabungan Garis Darah. Setelah membuka kotak garis keturunan fusi. Mengejutkan Chen Xiang, tapi itu juga diharapkan di dalam kotak emas seperti peti mati ini, sebenarnya ada kotak darah. Darahnya merah, tetapi bersinar dengan cahaya keemasan, yang membuat Chen Xiang sesak napas. Dia sangat yakin bahwa ini adalah garis keturunan yang dia cari untuk menekan iblis. Apakah ini garis keturunan penekan iblis yang kamu sebutkan? Biarkan aku mengambil beberapa untuk melihatnya. Duhai mengeluarkan sendok kecil, bahannya terlihat sama dengan pisau daging kuat yang baru saja dia miliki. Tepat. Ketika sendok menyentuh darah, tiba-tiba meleleh dan menghilang menjadi gumpalan asap emas, yang membuat ekspresi Duhai sangat jelek. Tidak mungkin. Meskipun saya tidak tahu jenis batu apa itu sangat keras, dan sangat mudah dilebur oleh darah semacam ini. Kata Duhai, perlahan-lahan mengulurkan jari-jarinya yang gemetaran, baru saja menyentuhnya. Darah, dia menarik tangannya dengan kasar, mengeluarkan pisau daging dengan tangan yang lain, dan memotong salah satu tangannya secepat mungkin. Sangat beracun. Wajah Duhai penuh ketakutan, jika aku lebih lambat sekarang, aku akan meleleh sekarang. Chen Xiang juga ngeri, melihat tangan terputus Duhai yang telah berubah menjadi kabut. Duhai Hai adalah makhluk surgawi yang sangat kuat, dan dia juga ramuan, dia sering bisa makan ramuan bermutu tinggi. Tubuh fisiknya benar-benar sebanding dengan yang lain, tetapi sekarang dia tidak tahan racun semacam ini. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Melihat tangan Duhai yang patah, Chen Xiang buru-buru bertanya. Jangan khawatir, aku punya cara untuk meregenerasi tanganku sendiri. Ini bukan masalah besar. Apakah ini benar-benar garis keturunan penekan iblis yang kamu cari?
Mengapa menurutku ini adalah esensi darah dari naga beracun? Kalau tidak, tidak akan pernah ada hal seperti itu. Racun yang kuat. Saya berani mengatakan bahwa sama sekali tidak ada seorang pun di alam pil suci yang dapat menahan racun semacam ini. Duhai berkata dengan wajah serius. Saat ini matanya penuh dengan takut, dia bukanlah orang yang mudah takut. Ini jelas bukan darah naga. Jika itu darah naga, sekilas aku bisa mengenalinya. Ini pasti darah Zhenmo, kata Long Shui dengan pasti. Chen Xiang berjalan ke sisi kotak, menatap kotak yang penuh dengan jin Guang Hong Sui. Dia tersenyum. Ini bukan darah naga beracun, tidak diragukan lagi darah iblis yang menekan. Setelah berbicara, Chen Xiang mengulurkan jarinya. Pelan-pelan. Melihat ini, Duhai kaget dan berteriak keras. Tepat ketika Duhai ingin bergegas dan memotong telapak tangan Chen Xiang, dia tiba-tiba membeku, karena setelah Chen Xiang mengambil darah semacam itu, tidak ada yang terjadi, dan dia bahkan tersenyum, dan menggunakan lidahnya untuk menjilat darah Tian. Hai dengan cepat mengerti, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengapa saya tidak memikirkannya? Anak laki-laki Anda telah mengembangkan tubuh emas penekan setan, yang kebal terhadap semua racun. Selama dia tidak takut dengan jenis ini. Racun, jika Tianzun penekan setan ingin menemukan orang yang cocok untuk mewarisi garis keturunan iblis penekan ini, tentu saja orang ini harus mempelajari seni magis penekan setan dan mengolah tubuh emas penekan setan, jadi untuk mencegah orang lain dari mendapatkan garis keturunan ini secara tidak sengaja. Dia datang ke tempat ini untuk menemukan racun paling kuat dan berintegrasi ke dalam garis keturunan ini. Untuk membuat garis keturunan Zhenmo aman, hutan iblis abadi racun memang merupakan tempat terbaik. Untuk menghindari kecelakaan, Zhenmo Tianzun juga menyatukan darah naga beracun ke dalam darahnya, langsung diracun sampai mati. Benda. Ini milikmu, aku punya 10 nyawa untuk membeli barang yang mengancam jiwa seperti itu. Kata Duhai dengan emosi. Chen Xiang mengeluarkan bunga naga api ungu, menyerahkannya kepada Duhai, dan berkata sambil tersenyum, apapun yang kamu katakan, jika benda ini milikku, aku akan memberimu bunga naga api ungu sebagai kompensasi, kita sudah sepakat sebelumnya. Benda ini milikmu, bahkan jika aku tidak menemukannya, cepat atau lambat kamu akan menemukannya, jadi kamu harus mengambilnya kembali. Duhai sebenarnya menolak Xian Longhua. Chen Xiang sedikit tersenyum. Apakah kamu ingin aku menjadi orang yang mengingkari janjiku? Aku memenangkanmu buah umur panjang sebelumnya, dan aku mendapat bola naga. Duhai tertawa keras, itu benar-benar membuatku merasa tidak enak ketika aku memikirkannya, sepertinya aku hanya bisa membuatku merasa lebih baik jika aku mengambil bunga naga api ungu ini. Setelah mendapatkan bunga naga api ungu, Duhai tidak dapat meletakkannya dan melihatnya. Apa asal-muasalmu, bocah misterius, sehingga kamu bisa memberiku bunga naga api ungu yang bagus, dan itu tidak sakit sama sekali. Jika itu aku pasti aku tidak bisa melakukannya. Duhai ini adalah seorang Danxian, dan dia memiliki kekuatan di alam suci pil. Meskipun Chen Xiang tidak akan tinggal di alam suci pil terlalu lama. Lama sekarang, dia pasti akan datang lagi di masa depan jika dia bisa berteman dengan seseorang di alam suci pil people yang maha kuasa di dunia, mengapa tidak melakukannya? Hei, apakah kamu sudah bertemu dengan cucuku? Gadis ini pasti sangat percaya padamu jika dia bisa memberitahumu keberadaanku. Ini seperti anekdot di dunia bahwa seseorang yang sudah lama tidak berhubungan dengannya bisa sangat dipercaya olehnya. Apalagi seorang pria? Duhai tertawa, menatap Chen Xiang dengan tatapan aneh dan baik hati. Chen Xiang terbatuk 2 kali, dan bertanya dengan sadar, Senior, apa yang saya bicarakan? Dia dan putra saya tidak memilikinya, tetapi sekarang ada satu di depan mereka. Hehe, Anda tidak berpikir Anda tidak bisa melihatnya Nyao? Duhai menemukan bahwa semakin dia memandang Chen Xiang, semakin menyenangkan dia. Ini. Aku sudah memiliki seorang wanita, dan ada lebih dari satu. Apakah kamu ingin menikahiku dengan cucu perempuanmu yang salah? Chen Xiang berkata dengan tergesa-gesa. Ada apa, ya Nyao tidak peduli. Lagi pula, normal bagi pria untuk memiliki lebih banyak wanita.
Ketika saya memiliki tubuh muda, ada banyak wanita, kata Duhai dengan bibir melengkung. Aku akan membicarakannya nanti, aku masih harus kembali ke dunia bela diri Fana. Sekarang aku punya banyak hal yang harus dilakukan, dan aku punya banyak musuh. Chen Xiang memaksakan senyum, jika Sui Xianxian tahu bahwa dia ada di sini untuk main-main, Sui Xianxian pasti tidak akan melihatnya dengan baik. Itu benar, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, kalian berdua harus melalui kesengsaraan nirvana, agar tidak menghancurkan hatimu. Duhai tidak bisa menahan perasaan sedih, dan jelas bahwa dia memiliki pengalaman yang menyakitkan. Chen Xiang mengubah topik, dan berkata, mengapa kita tidak terus tinggal di sini sebentar, mencari bola naga dari naga beracun? Tidak perlu mencarinya. Sejak Zhenmo Tianzun ada di sini, hal yang baik seperti itu pasti tidak akan diserahkan kepada kita. Naga piton pasti datang untuk mencari bola naga-naga beracun itu. Duhai melambaikan tangannya dan berkata. Melihat darah penekan setan di dalam kotak, Chen Xiang bergumam, tampaknya saya harus memadukan darah ini di dalamnya. Saya akan menonton dari samping untuk memastikan keselamatan Anda, jangan khawatir. Duhai juga ingin melihat apa yang akan terjadi setelah Chen Xiang bergabung. Chen Xiang menarik napas sedikit, memasukkan tangannya ke dalam kotak seperti peti mati, dan berendam dalam cahaya keemasan. Begitu. Garis keturunan penekan iblis menyentuh daging dan darah, itu akan menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, akan ada lebih sedikit darah di dalam kotak. Bab 604 Tulang Jiwa. Proses fusi tulang jiwa. Chen Xiang telah lama dipersiapkan, berdasarkan pengalamannya menggabungkan jiwa api berkali-kali, pasti akan sangat menyakitkan untuk memadukan garis keturunan penekan iblis ini. Awalnya, setelah darah masuk ke tubuhnya, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi hanya merasakan energi dingin memasuki tubuhnya. Sudut. Mata Duhai berkedut saat dia melihat dari samping, karena hanya satu tetes darah semacam ini yang bisa melelehkan tubuhnya, tapi sekarang Chen Xiang telah menyerap lebih dari setengahnya, yang dia ingin tahu adalah apakah darah Chen Xiang apakah juga sangat beracun? Nah, apakah kamu akan menjadi orang yang beracun? Lalu kamu bisa berjalan ke samping. Canda Duhai. Tidak, setelah racun itu masuk ke tubuhku, semuanya dimurnikan dan menghilang. Chen Xiang juga punya pertanyaan sebelumnya, tapi sekarang dia bisa yakin akan hal itu. Segera, sekotak darah aneh masuk ke tubuh Chen Xiang. Sulit membayangkan bahwa tubuh Chen Xiang bisa menampung begitu banyak. Yang membuat Chen Xiang bingung adalah dia tidak merasakan perubahan apapun di tubuhnya, juga tidak bisa merasakan apapun. Perubahan pada tubuhnya tidak sakit. Tidak. Butuh waktu lama baginya untuk menemukan alasannya, karena darah penekan iblis tidak menyatu dengan tubuhnya, itu hanya menggantikan darah di tubuhnya dan menembus ke dalam tulang, otot, dan organ dalam, tetapi dia bisa. Rasakan itu darah iblis penekan bukan miliknya sepenuhnya. Ada sesuatu di bawah kotak. Teriak Long Sui. Chen Xiang melihat ke bawah, dan benar saja, dia melihat apa yang dikatakan Long Sui. Ternyata itu adalah kerangka emas, kerangka manusia lengkap, dan tulangnya sangat tebal dan kuat, dikelilingi oleh kabut keemasan. Sangat indah. Senior, lihatlah, ini sepertinya baru saja muncul. Chen Xiang buru-buru memanggil Duhai. Sungguh hal yang aneh. Itu bukan hal yang substansial, juga tidak terbuat dari kondensasi gas, tapi itu adalah tubuh jiwa yang sangat kuat. Seru Duhai tiba-tiba. Sumeyao dan Bai Yoyo juga meneriakkan dua kata sekaligus, tulang jiwa. Jiwa tulang, ini pasti jiwa tulang. Ketika tulangnya cukup kuat, jiwa tulang akan dihasilkan. Duhai berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan, jiwa tulang siapa ini? Apakah kamu ingin memadukan tulang ini jiwa? Bisakah itu dianggap benar-benar menyatu dengan darah iblis yang menekan? Apa sebenarnya jiwa tulang ini? Chen Xiang bertanya dengan curiga. Kamu ingin kerangka menjadi fondasi tubuh. Daging dan darah didasarkan pada kerangka menjadi kuat, dan jiwa tulang adalah jiwa kerangka. Jika suatu hari tubuhmu benar-benar hancur, dan jiwa tulang masih ada, kamu dapat dengan mudah membangun kembali tubuhmu. Pembentukan tubuh, kebangkitan lagi.
Kata Duhai, mengangkat lengannya yang hilang dan berkata, misalnya, saya tidak punya tangan sekarang, dan saya perlu beberapa pil untuk meregenerasi telapak tangan, tetapi jika ada jiwa tulang ya, meskipun Anda tidak memiliki tulang, Anda dapat dengan cepat menumbuhkan tulang dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dan menumbuhkan daging dan darah, serta kekuatan tulang dan daging dan darah sama seperti sebelumnya, jadi tidak akan terpengaruh. Jika kamu memiliki jiwa tulang, maka jiwa yang kuat bisa abadi. Pada saat ini, Long Shui menambahkan, umumnya, seseorang dengan jiwa tulang, tubuhnya juga disebut tubuh dewa, seperti anak dewa dari Akademi Iblis. Mungkin dia memiliki jiwa tulang, tetapi jika jiwanya tidak kuat, memiliki jiwa tulang tidak ada gunanya. Jiwa dan jiwa ilahi harus dimiliki. Sama seperti Chen Xiang sedang menatap jiwa tulang emas yang tergeletak rata di dalam kotak, semburan kecemerlangan emas tiba-tiba berkedip ketika dia bangun, jiwa tulang berubah menjadi semburan cahaya dan tembakan ke dalam tubuh Chen Xiang. Chen Xiang hanya merasa bahwa darah aneh di tubuhnya tiba-tiba mendidih seperti minyak yang dinyalakan, dan rasa sakit yang membakar memenuhi seluruh tubuhnya, membuatnya menjerit kesakitan. Ini adalah sesuatu yang dia harapkan, tetapi itu tidak membuatnya lega dari rasa sakit. Dia hanya bisa menahannya, dan dia telah mengalaminya berkali-kali selama bertahun-tahun, dan dia tidak akan mati karena rasa sakit itu. Hai juga menyingkir. Dia tahu bahwa Chen Xiang bukan orang biasa, dia bisa mengatasi situasi ini sendiri. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah memastikan bahwa Chen Xiang tidak akan diganggu. Sekarang adalah proses Chen Xiang menggabungkan darah iblis penekan. Proses ini menyakitkan dan panjang. Chen Xiang terus berguling, berkedut, dan meronta-ronta di tanah. Darah merah sangat menakutkan. 10 hari kemudian, situasinya telah meningkat pesat. Chen Xiang hanya kesakitan sekarang, dan tidak ada perubahan menakutkan yang terjadi di tubuhnya. Memperoleh darah iblis penekan tidak memperkuat ki sejatinya, tetapi itu membuat tubuh fisiknya sangat kuat, sebanding dengan kekuatan ki aslinya, dan itu juga memberinya kekuatan penekan iblis yang lebih kuat. Sekarang, vitalitas penekan iblisnya tidak terlihat dan tidak berwarna, ini adalah kondisi yang paling kuat, dan dia tidak perlu lagi dengan sengaja menjalankan kekuatan magis penekan sihir untuk merangsang vitalitas penekan iblis, karena dia telah mengintegrasikan darah penekan iblis. Selama kekuatan apapun yang dia gunakan mengandung vitalitas penekan iblis yang sangat kuat, yang memiliki kekuatan mematikan berkali-kali lipat terhadap iblis. Ini adalah tubuh emas penindas iblis yang sebenarnya. Chen Xiang menatap energi emas di tubuhnya. Begitu energi ini meninggalkan tubuh, itu akan berubah menjadi energi transparan, tetapi sangat kuat. Kekuatan tubuh fisik persis sama dengan kekuatan ki sejati. Apakah ini manfaat darah hidup dari iblis penekan? Duhai sangat iri sekarang. Meskipun dia tidak mengerti, itu membukanya mata. Jika kekuatan tubuh fisik dan kekuatan energi sejati digabungkan bersama, maka kekuatan tidak dapat ditebak. Seluruh tubuh Chen Xiang mendidih ketika dia memikirkannya. Dia hanya mengambil 2 langkah, dan tanah sedikit bergetar. Dia belum namun disesuaikan dengan kekuatan yang terkandung dalam tubuh fisiknya yang menakutkan. Biasakan dirimu dengan baik. Jika tidak, jika kamu berjabat tangan dengan orang lain, kamu bisa menghancurkan tangan mereka. Duhai tertawa. Keluar dari sini, kamu harus bisa membiasakan diri. Chen Xiang tiba-tiba berlari kencang, terlihat seperti orang yang mengamuk, setiap langkah mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, bisa menginjak jejak kaki yang dalam di tanah, tetapi kekuatan itu menembus tanah yang dalam, menyebabkan getaran di tanah yang dalam. Bahkan jika dia tidak menggunakan energi sejati sekarang, kecepatan Chen Xiang menjadi sangat cepat. Saat dia berlari, dia mengeluarkan kekuatan tubuh fisiknya sesuka hatinya, dan tubuhnya melepaskan aura penuh pencegahan. Dimanapun dia berlari, tanah akan tenggelam sangat cepat, dalam. Dia hanya berlari untuk jarak tertentu, dan sungai kering muncul di hutan iblis abadi racun, yang merupakan jejak yang ditinggalkan oleh Chen Xiang setelah berlari. Apakah anak ini akan mati jika dia tidak menonjolkan diri?
Masih banyak orang kuat di sini. Duhai mengikuti, mengutuk dengan suara rendah. Tentu saja dia tahu bahwa Chen Xiang akan bergegas kembali untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil suci. Setengah hari kemudian, Duhai melihat bahwa Chen Xiang benar-benar akrab dengan kekuatan fisik agung yang baru saja diperolehnya, jadi dia menariknya dan terbang menjauh dari hutan peri beracun dengan kecepatan tercepat. Kecepatan Duhai sangat cepat, dan dia meninggalkan hutan iblis abadi racun dalam waktu singkat. Dia datang ke gunung, melemparkan Chen Xiang ke tanah, dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah hilang selama bertahun-tahun, dan banyak hal yang harus aku tangani. Ayo ambil langkah, kita akan bertemu lagi di masa depan. Ingatlah untuk memperlakukan Yanyao dengan baik." Bab 605 Properti Keluarga Xiaolu. Untuk menekan iblis telah diperoleh. Tapi Chen Xiang masih tidak bisa segera kembali, karena dia tidak bisa kembali, tapi dia masih bisa kembali, tapi kekuatannya saat ini tidak cukup, dia tidak bisa menggunakan Luo Tianmen untuk membuka pintu ruang yang mengarah ke dunia bela diri fana. Dia bisa merasakan tanda-tanda di dunia bela diri fana melalui Luo Tianmen, yang merupakan hal yang paling menarik baginya. Lagi pula, dunia bela diri fana hanyalah dunia tingkat rendah, dan ruangnya sangat tipis. Sangat mudah untuk lulus dari dunia tingkat tinggi, tetapi Luo Tianmen masih mengejutkan Chen Xiang. Tidak apa-apa jika dia bisa melintasi ruang tingkat yang sama, tapi sekarang dia bisa pergi dari dunia tinggi ke dunia rendah, yang membuatnya curiga bahwa Luo Tianmen ini bukanlah produk dari dunia fana. Berjalan keluar dari hutan iblis abadi racun, Chen Xiang bergegas kembali ke kota pil suci. Dia awalnya berencana untuk menggunakan gerbang Luotian, tetapi menemukan bahwa ruang di sini sangat kuat. Sangat sulit untuk membuka gerbang ruang, dan itu menghabiskan banyak uang, butuh waktu, dan akan ada banyak pergerakan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Jadi dia tidak punya pilihan selain bergegas kembali. Untuk apa kamu terburu-buru? Apakah kamu ingin memberitahu tuan kota yang cantik itu bahwa kamu membawa kakeknya kembali, sehingga dia dapat berterima kasih dan memenangkan hatinya? Su Meiyao menggoda, dengan kecemburuan yang kuat. Jangan bicara omong kosong, aku hanya ingin bergegas kembali untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil suci. Aku harus bergegas dan menyempurnakan pil tingkat bumi, kemudian meningkatkan kekuatanku dan kembali ke dunia bela diri fana, kata Chen Xiang. Dia selalu merasakan kekuatannya, di dunia ini dengan banyak keabadian, dia sama sekali tidak memiliki rasa aman ketika dia kembali ke dunia seni bela diri fana, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Dia masih bisa melarikan diri. Di kota pil suci, ini menjadi sangat hidup. Ada lebih banyak pejalan kaki di jalan daripada biasanya. Lagi pula, klub pil suci adalah kumpulan dari beberapa alkemis yang sangat berbakat. Alkemis ini ada di dunia pil suci ini. Itu adalah setara dengan keberadaan elit, mendominasi dunia, di antara prajurit, keluarga, dan sekte. Semua alkemis ditawarkan. Sekarang Chen Xiang mengerti mengapa ada pengikut di alam nirvana, karena ini adalah hal yang sangat umum di alam alkimia suci. Kompleks Mensyah Tuan Kota. Saat Chen Xiang masuk, dia melihat seorang pria berbaju putih. Pria tampan berbaju putih ini memiliki rambut hitam yang membuat iri banyak wanita. Di belakang pria berbaju putih, ada beberapa petugas yang tidak lemah. Pria yang tampaknya bermartabat ini adalah Xie Donghao, murid utama sekte Shengdan di lapisan pertama alam pil suci, dan cucu dari guru kepala sekte pil suci. Chen Xiang juga melihat banyak kotak batu giok putih ditempatkan di halaman, dan dia tahu bahwa Xie Donghao ada di sini untuk melamar pernikahan. Meskipun Xie Donghao dapat memasuki rumah tuan kota, dia tidak berani masuk tanpa izin ke rumah Duyanyao, dan Duyanyao aku tidak bisa melihatnya, jadi dia hanya bisa menunggu di sini. Melihat Chen Xiang datang, mata Xie Donghao dipenuhi dengan rasa jijik ketika dia melihat ke arah Chen Xiang. Matanya berkedip dengan cahaya yang menyeramkan dari waktu ke waktu. Apa yang kamu lakukan di sini? Xie Donghao bertanya dengan dingin, melihat ekspresinya, seolah ingin membunuh Chen Xiang. Aku tinggal di dalamnya, menurutmu untuk apa aku di sini? Chen Xiang meringkuk bibirnya dan berkata, melangkah menuju rumah Duyanyao,
Ini membuat Xie Donghao menggertakkan giginya dengan kebencian. Untuk bisa tinggal di rumah dengan Du Yanyao tak hanya membuat Xie Donghao cemburu, tapi juga rombongan di belakang Xie Donghao. Pintunya tertutup rapat. Chen Xiang mengetuk pintu, dan dengan lembut berteriak, "Yanyao, ini aku." Hal berdarah yang dibenci Xie Donghao terjadi, dan Du Yanyao dengan cepat membuka pintu. "Yanyao, bukankah kamu dalam pengasingan?" Xie Donghao mengepalkan tinjunya erat-erat dan menatap Chen Xiang dengan marah. "Saya baru saja meninggalkan bea cukai. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan?" Du Yanyao menjawab dengan dingin, dan kemudian menatap Chen Xiang, dengan perhatian lembut di matanya, yang hampir membuat Xie Donghao meledak karena cemburu. "Xie." Donghao menekan amarah di dalam hatinya, meskipun itu bukan kesalahan Chen Xiang, tapi dia sangat membenci Chen Xiang, yang membuat Chen Xiang merasa tidak bisa dijelaskan. "Aku di sini untuk melamarmu, ini lamaran pernikahan." Xie Donghao menjadi tenang dan berkata. Setelah 5 kotak giok putih dibuka, aroma obat melayang di dalam dan cahayanya bersinar terang, orang bisa tahu bahwa itu adalah ramuan yang sangat berharga. "Ini adalah 5 buah keberuntungan, Yanyao, kamu harus menghargainya." Melihat Chen Xiang menatap 5 kotak batu giok putih, Xie Donghao diam-diam bangga, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap Chen Xiang dengan bangga. Dia merasa bahwa dia akhirnya mendapatkan di atas angin di depan Chen Xiang. Du Yanyao juga sedikit terkejut ketika dia melihat 5 buah keberuntungan, tetapi wajahnya masih membeku, dan dia berkata dengan dingin, "Aku tahu, aku tidak punya perasaan padamu, aku sudah mengatakannya berkali-kali, dan pernikahan bukanlah sebuah transaksi. Saya tidak akan menjual diri saya untuk 5 buah keberuntungan ini, silakan kembali." Chen Xiang tiba-tiba tersenyum, "Tuan Xie, Anda di sini untuk mengantarkan kotak, 5 buah kecil, tiba-tiba gunakan seteguk besar kemas dalam kotak." "Diam, tahukah kamu berapa banyak alkemis yang bisa mematahkan kepala mereka dengan 5 buah peramal ini?" Teriak Xie Donghao tiba-tiba, dahinya ditutupi dengan urat biru, dia ditolak lagi oleh Du Yanyao, dan dia diam di kedalaman di depan Xiang, ini membuatnya sangat marah. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa Sumei Yao dan Bai Youyo ingin dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan buah keberuntungan. Hal semacam ini sangat mahal bahkan di dunia ini dengan sumber daya pil yang melimpah. "Aku punya sekeranjang barang-barang ini." Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, meskipun dia tidak mengungkapkan kekayaannya, tetapi terkadang perlu untuk mengungkapkannya. Bicara besar harus realistis. "Jika kamu memiliki keranjang, aku akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai urinoir." Xie Donghao mencibir. Chen Xiang menggaruk kepalanya, dan berkata, "Memang benar aku tidak punya keranjang, tapi aku masih punya setengah keranjang." Tepat ketika Xie Donghao ingin mengatakan sesuatu yang sarkastik, Chen Xiang mengeluarkan keranjang, dan lampu menyala. Dipancarkan darinya, itu lebih kuat dari yang dipancarkan oleh 5 kotak giok putih, dan aromanya sangat kaya sehingga membuat sulit bernafas. Ketika Xie Donghao baru saja mencapai tenggorokannya, dia tercekik. Dia menatap dengan mata terbelalak dan menatap kosong pada buah peramal di keranjang bobrok. Memang benar hanya ada setengah kecil dari keranjang itu, tapi ada 20 atau lebih. 30 di antaranya, yang terlihat cukup mengejutkan. Dampak visual semacam ini sangat mengejutkan. Terlalu buruk untuk menggunakan hal semacam ini sebagai proposal pernikahan. Dengan saya, setidaknya itu ramuan atau ramuan kelas atas. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, menyingkirkan keranjang. Ini tidak hanya mengejutkan Xie Donghao dan para pengikutnya, bahkan Du Yanyao tidak dapat mempercayainya, dia benar-benar ingin tahu dari mana Chen Xiang berasal. Xie Donghao juga banyak melunak saat ini di dunia alkimia suci ini, dia sangat menghargai sumber daya alkimia, karena mereka dapat membeli beberapa alkemis dan membangun hubungan yang baik dengan beberapa alkemis tingkat tinggi. Meskipun dia melihat bahwa Chen Xiang memiliki banyak buah keberuntungan, Xie Donghao masih mencibir beberapa kata dengan masam, lalu pergi. Melihat Xie Donghao pergi dengan tergesa-gesa, Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang ini hanya menggertak.
Bab 606 Gunung Kekacauan. Kekayaan juga merupakan bagian dari kekuatan. Fakta bahwa Chen Xiang memiliki kekayaan yang melimpah pada usia yang begitu muda membuat Du Yanyao merasa bahwa dia bahkan lebih misterius. Sebagai penguasa kota, Du Yanyao telah bertemu banyak orang dari segala jenis, tetapi ini adalah pertama kalinya dia sangat tertarik pada seorang pria, dan itu semua karena dia merasa Chen Xiang sangat misterius. Chen Xiang adalah pria yang berkarakter baik. Ketika dia diracuni dan panas, dia tidak mengambil kesempatan untuk memperkosanya. Yan. Yo, saya membayangkan Anda bertanya tentang seseorang. Saya pikir Anda harus tahu. Chen Xiang tidak pernah bertanya tentang asal-usul Fen Yakun di kota sebelumnya. Dia juga tidak pernah mendengar tentang keluarga Fen. Tanya. Du Yanyao duduk dengan anggun, dia masih mengenakan gaun hitam seperti itu, tetapi Chen Xiang merasa dia akan lebih cantik dengan warna lain. Apakah kamu tahu tentang Fen Yakun? Chen Xiang menyesap tehnya, menunggu jawaban Du Yanyao. Aku kenal dia, putra tuan muda ketiga dari keluarga Fen. Dia satu generasi denganku. Di generasi kita, kekuatan dan keterampilan alkimia adalah yang terbaik. Apakah kamu mengenalnya? Du Yanyao mengerutkan kening dan berkata, tapi dia menyinggung keluarga Fen beberapa waktu lalu. Aku tidak akan mendengar kabar darinya setelah itu. Ya, aku pernah bertarung melawannya sebelumnya, dan orang ini sangat kuat. Dia masih mengatakan bahwa dia masih muda men. Chen Xiang mengelus dagunya. Dibandingkan dengan orang-orang di Gunung Kekacauan, dia benar-benar hanya orang kecil, kata Du Yanyao. Gunung Keis. Apa ini? Chen Xiang tiba-tiba menjadi penasaran. Ketika Du Yanyao menyebut Gunung Kekacauan, wajahnya penuh pesona. Dunia alkimia suci adalah dunia yang ingin dikunjungi oleh para alkemis di dunia lain. Peradaban pengobatan di dunia ini memang di depan dunia lain, dan dunia alkimia suci di antara mereka, tempat kelahiran peradaban pil obat ada di Gunung Keis, yang merupakan dunia yang sangat misterius. Itu harus dianggap sebagai dunia misterius yang besar. Di ujung dunia di lantai 18, kakek saya tinggal di untuk sementara. Chen Xiang mengerti, itu adalah tanah suci dari alam pil suci, dan itu juga merupakan dunia kecil di dalamnya. Tuan Shen, bisakah Anda membantu saya? Du Yanyao menggigit bibirnya dengan ringan dan bertanya dengan suara rendah. Tolong katakan, saya akan mencoba yang terbaik. Melihat postur indah dari tuan kota yang cantik, Chen Xiang diam-diam mengagumi di dalam hatinya, dan mau tidak mau menatap Du Yanyao. Baik penguasa kota kedua dan ketiga sudah mati, dan sekarang keluarga tidak dapat memilih seseorang yang cocok untuk mengambil alih posisinya. Sebelum masyarakat pil suci datang, akan ada pertempuran untuk penguasa kota terlebih dahulu, yaitu membiarkan orang-orang dari keluarga besar berkelahi ayo bersaing untuk menguasai kota pil suci. Du Yanyao menghela nafas pelan, pada saat itu, setidaknya 2 orang dibutuhkan untuk bertarung, dan saya tidak ingin kehilangan posisi penguasa kota Holy Pill City dalam masa jabatan saya, meskipun keluarga Du kami selalu tidak dapat dipilih kembali. Tidak masalah bagiku untuk bertarung, aku akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan kompetisi, tapi aku bukan dari keluarga Du. Kata Chen Xiang, dia suka kompetisi dan sejenisnya, belum lagi dia masih terintegrasi sekarang dengan darah Zenmo. Jika dia tidak diizinkan bertarung dengan baik, dia akan merasakan tulangnya gatal bahkan ketika dia tidur. Wajah Du Yanyao tiba-tiba menjadi merah menawan, dan dia berkata dengan suara rendah, ketika saatnya tiba, saya akan memberitahu dunia luar bahwa Anda adalah tunangan saya, ini diperbolehkan. Jantung Chen Xiang tiba-tiba berdetak, karena terkejut, dia melakukannya jangan lupa untuk mengapresiasi keindahan yang unik dan menyentuh dari keindahan dingin saat ini. Dari sudut pandang Du Yanyao, Chen Xiang kemungkinan besar adalah anak dari keluarga pertapa elisir. Tidak hanya dia memiliki banyak sumber elisir, dia juga kuat dan memiliki identitas misterius. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki kesombongan anak-anak kaya itu beberapa memandang rendah dirinya, meskipun statusnya saat ini terlihat sangat mulia, tetapi di mata beberapa keluarga super, itu bukan apa-apa.
Apakah permintaanku terlalu berlebihan? Tunangan ini hanyalah alasan bagimu untuk bertengkar denganku, itu tidak benar, aku tahu, ini pasti akan mempengaruhimu, dan istrimu pasti akan salah paham jika dia mengetahuinya. Du Yanyao menghela nafas, nyatanya, dia memiliki lapisan pemikiran lain di dalam hatinya, meski itu hanya hubungan jangka pendek antara tunangan. Tidak masalah, aku akan bertarung denganmu, siapa yang memintaku untuk membunuh penguasa kota kedua dan ketiga? Chen Xiang tertawa. Terima kasih. Du Yanyao sangat gembira ketika mendengar itu, dan dia menunjukkan senyum yang indah kepada Chen Xiang. Lalu bagaimana Anda ingin berterima kasih kepada saya? Chen Xiang maju selangkah, menatap Du Yanyao dari jarak dekat, yang membuat Du Yanyao menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Muda Shen, saya juga punya obat mujarab, saya bisa memberi Anda beberapa. Saya ingin Anda membuat janji dengan tubuh saya, apakah Anda bersedia? Long Sui meniru suara Chen Xiang dan bertanya dengan nada menggoda. Chen Xiang awalnya hanya ingin menggoda tuan kota yang cantik ini yang biasanya sedingin gunung es, dan tidak ingin melangkah terlalu jauh, tetapi Long Sui, seorang gadis naga kecil yang nakal, tidak terlalu peduli. Du Yanyao gemetar pada kata-katanya, mengangkat kepalanya, dan menggunakan dia menatap Chen Xiang dengan mata yang rumit. Aku hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. Chen Xiang tersenyum sedikit, tetapi diam-diam memarahi Long Sui di dalam hatinya. Untungnya, dia sudah lama terbiasa dengan hal semacam ini dan bisa menghadapinya sangat baik. Melihat penampilan menawan dan anehnya memikat dari kecantikan yang dingin ini, penguasa kota, Chen Xiang benar-benar ingin memeluknya dan bercumbu dengannya. HMPH. Du Yanyao meludah dengan suara rendah. Dia dengan cepat mendapatkan kembali sikap dinginnya yang biasa, dan berkata, besok adalah kompetisi seni bela diri, dan Xie Donghao dari Shengdanmen juga akan berpartisipasi. Jika kamu bertemu dengannya, kamu harus berhati-hati, dia bukan seorang dewa vegetarian, dan dia masih membenci Anda begitu banyak. Tuan Muda Shen, sejujurnya, jika saya bisa membiarkan keluarga Du mengambil alih kota Shengdan selama 2 masa jabatan berturut-turut, saya akan mendapatkan hadiah yang murah hati dari keluarga, dan saya tidak akan diatur oleh keluarga lagi di masa depan hal-hal, Anda dapat memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih. Du Yanyao memandang Chen Xiang, dan berkata dengan tulus, jadi, jika saya bisa menang, saya pasti akan berterima kasih. Pil suci akan diadakan sekali setiap 100 tahun, dan penguasa kota hak untuk mengendalikan kota juga diputuskan setiap 100 tahun melalui kompetisi seni bela diri, dan Du Yanyao dikirim untuk mengelola kota pil suci pada tahap ini, jika dia bisa membiarkan keluarga Du mendapatkan hak untuk mengendalikan kota pil suci berikutnya lagi. Itu akan menjadi masalah besar sesuatu yang bisa membuat keluarga Du bangga. Hei, mudah untuk berterima kasih padaku lagi. Chen Xiang tersenyum jahat. Hah? Du Yanyao mendengus pelan, Tuan Muda Shen, berhenti membuat masalah. Chen Xiang menyukai keindahan gunung es seperti Dou, yang membuatnya bahagia, dia tertawa dan berkata, mari kita bicarakan setelah kompetisi selesai, kamu harus siap mental. Keesokan harinya, Du Yanyao bertugas menandatangani Ab dan mendatang untuk mengaturnya, karena kota Shengdan ini didirikan oleh Shengdanmen. Setelah Du Yanyao mendaftar dan kembali, berita bahwa dia memiliki tunangan juga menyebar. Sementara banyak pahlawan muda mengeluh bahwa makanan enak adalah babi, mereka juga diam-diam mengutuk Chen Xiang di dalam hati mereka, sehingga nama Chen Xiang juga jatuh dalam semalam. Itu menyebar di kota Shengdan. Bab 607 Gangguan Pertunangan. Karena Chen Xiang berasal dari dunia bela diri fana, jadi tidak ada yang memiliki informasi detailnya, hanya tahu bahwa dia saat ini tinggal di rumah penguasa kota dan membunuh penguasa kota kedua dengan cara brutal. Bukan saja dia tidak dikejar oleh Du Yanyao, dia bahkan menjadi tunangan Du Yanyao. Ini menyebabkan banyak orang berspekulasi, dan kebanyakan dari mereka mengklasifikasikannya sebagai anak dari keluarga pertapa. Karena sekarang adalah malam konferensi pil suci, banyak murid terkenal berkumpul di kota pil suci,
Selama siapapun yang tahu tentang kota pil suci akan mengadakan kompetisi seni bela diri untuk mengendalikan kota pil suci sebelum ini, dan keputusan akan diambil melalui kompetisi. Keluarga. Yang berhak bersaing semuanya adalah keluarga besar dengan banyak properti di kota Shengdan. Sepupu, apakah kamu mengatur pernikahan ini sendiri? Tanpa persetujuan kakek dan orang tuamu, kamu benar-benar bertunangan dengan orang lain secara pribadi, kamu terlalu tidak sopan. Chen Xiang keluar dari ruang rahasia bawah tanah, dan mendengarkannya di luar aula. Saya melihat seorang pria menegur Duya Nyao dengan nada marah. Pria ini adalah sepupu Duya Nyao. Berjalan ke aula, Chen Xiang melihat seorang pria paruh baya yang tinggi dan kekar, mengenakan gaun emas dan mewah, dengan alis tebal dan mata besar, dan janggut. Pada saat ini, ekspresinya sangat marah. Di puncak alam 100 perbaikan, pada usia ini, sudah berakhir. Long Sui mendengus genit. Melihat Chen Xiang masuk, sepupu Duya Nyao tiba-tiba berbalik dan menatap Chen Xiang dengan marah. Duya Nyao mengerutkan kening, melihat sepupu ini memperlakukan Chen Xiang dengan sangat kasar, dia langsung menjadi marah. Bukan orang lain yang bergosip tentang pernikahanku, akulah yang menikah dan tidak ada orang lain. Anda meninggalkan rumah tuan kota, apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda dan Xie Haodong adalah teman? Melihat Duya Nyao marah dan berniat melakukan sesuatu, sepupu itu juga sedikit terkejut, yang membuatnya percaya pada Duya Nyao. Terlebih lagi pertunangan Nyao, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Duya Nyao sangat peduli pada seorang pria. HMPH, tunggu dan lihat. Sepupu itu menatap Chen Xiang dengan dingin. Nak, metode sihir macam apa yang kamu gunakan untuk membingungkan orang? Jika kamu memfitnahku lagi, bahkan jika kamu adalah saudara laki-laki Nyao, aku akan melakukannya pasti tidak. Aku akan membiarkanmu meninggalkan kediaman tuan kota dengan berjalan kaki. Chen Xiang mengepalkan tinjunya erat-erat, dan menatap pria paruh baya di depannya tanpa ekspresi. Shen Tuyong, keluar dari sini! Duya Nyao marah dan berteriak dengan dingin. Shen Tuyong ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Duya Nyao dengan mencibir. Sepupu, bahkan jika kamu bergabung dengan anak ini, aku khawatir kamu tidak akan menjadi lawanku. Jangan terobsesi dengan itu, jangan jatuh ke dalam sihir anak ini, berbaliklah dan jadilah benar. Nyao yang marah hanya ingin bergerak, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia merasakan embusan angin tiba-tiba melewati sisinya, dan raungan kemarahan yang memekakkan telinga datang darinya, dan dia melihat tubuh tinggi Shen Tuyong tiba-tiba ditutupi oleh kepala harimau putih yang tak terhitung jumlahnya. Aura pembunuh yang sangat mengerikan menyembur keluar dari tubuh Chen Xiang, membuat orang ketakutan. Meskipun Chen Xiang marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya, dia hanya menggunakan tangan pembunuh dewa dan tinju Raja Harimau Putih untuk menyerang Shen Tuyong, dan ketika dia bergerak, kekuatan fisik dan energi sejatinya menyatu menjadi satu. Kekuatannya sangat kuat, ribuan tinju letusan instan mengandung kekuatan yang tak tertandingi dan penuh dengan kekuatan membunuh. Momentum semacam itu membuat orang jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya akan kematian. Tinju yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Shen Tuyong, dan terjadi ledakan terus-menerus, mengguncang rumah kecil itu dengan keras, dan sebagian besar perabotan di dalamnya hancur oleh gelombang suara yang kuat, yang ternyata adalah kekuatan sihir. Menggabungkan ke dalam darah iblis yang menekan, energi penakluk iblis ini menjadi lebih ganas, bahkan Chen Xiang sendiri ketakutan, meskipun dia hanya menggunakan kekuatan energi penakluk iblis tingkat pertama. Shen Tuyong tidak dikirim terbang, tetapi ditarik oleh kekuatan hisap, membuat tubuhnya seolah menempel di kepalan tangan Chen Xiang, dirusak oleh serangan Raja Harimau Putih Chen Xiang yang mengamuk. Menyaksikan tinju harimau putih yang ganas menghantam tubuh Shen Tuyong dengan lolongan, setiap kali mereka memukul, ada ledakan yang tajam, yang membuat gendang telinga orang sakit, dan yang paling menakutkan adalah yang tajam aura pembunuh seperti itu. Aura pembunuh semacam ini membuat orang merasa bahwa Chen Xiang seperti dewa iblis dari neraka. Semua tulang di tubuh bagian bawah Shen Tuyong hancur, meridiannya pecah, dan dagingnya berdarah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Xiang akan menyerang secara tiba-tiba.
Dan serangan itu sangat brutal sehingga dia tidak dapat menahannya dalam sekejap, dan serius. Terluka tubuhnya, kecemerlangan yang membuatnya sangat menderita. Maafkan hidupmu. Chen Xiang menendang perut Shen Tuyong dengan energi penakluk iblisnya, dan dengan keras, Shen Tuyong memuntahkan darah dan terbang keluar, mendarat di gerbang Menshah Tuan Kota. Ketika pengikut Shen Tuyong melihatnya, mereka semua mengejarnya, dan Du Yanyao segera memerintahkan jika orang-orang Shen Tuyong ingin melawan, mereka semua akan ditangkap. Kamu terlalu kejam. Du Yanyao menghela nafas pelan, meskipun dia berkata begitu, dia tidak bermaksud menyalahkan, dan dia juga memuji tindakan Chen Xiang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, siapa yang membuatnya marah tunanganku? Meskipun Du Yanyao mengetahui bahwa Chen Xiang sedang bercanda, wajahnya masih sedikit memerah, dan dia diam-diam bahagia di dalam hatinya. Berita bahwa Shen Tuyong terluka parah dan dibawa keluar dari rumah tuan kota dengan cepat menyebar, karena tunangan Du Yanyao yang memukulinya. Shen Tuyong cukup terkenal, bagaimanapun, dia adalah anak dari keluarga Shen Tu, dan dia juga mengenal banyak keluarga terkenal. Putra seorang bangsawan memiliki banyak kontak, tetapi sekarang dia dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ini sama saja dengan memprovokasi keluarga Shen Tu dan teman-teman Shen Tuyong. Chen Xiang sama sekali tidak takut akan hal ini, selama dia selamat dari asosiasi pil suci, dia akan bersembunyi di hutan iblis abadi racun untuk berlatih, dan pada waktu yang hampir bersamaan, dia akan kembali ke alam bela diri fana. Di alam fana, bahkan peri pun tidak tahan dengannya, karena dewa tidak bisa pergi ke tempat itu. Di dalam rumah Du Yanyao, seorang pria paruh-baya dengan penampilan luar biasa bertanya, di mana pria itu? Du Yanyao menjulurkan lidahnya, dia sedang mundur. Ayah, kamu punya waktu untuk datang? Mengapa kamu tidak membantu saya? Menantu laki-laki yang belum pernah bertemu telah membereskan kekacauan itu, meskipun beberapa orang tua dalam keluarga membuat komentar yang tidak bertanggung jawab tentang Anda, mengatakan bahwa mereka tidak sopan, dan membuat keputusan sendiri tanpa memberitahu mereka, tetapi ayah percaya pada visimu. Pria paruh-baya itu tertawa. Jalan. Chen Xiang melihat semua ini dengan pikirannya mengembara selama 9 hari setelah dia menyatu dengan darah iblis penekan, pikirannya menjadi lebih kuat, memungkinkan dia untuk mengembara jarak tertentu di siang hari. Orang itu duhai kembali, apakah keluarga Du tidak tahu? Chen Xiang bingung. Pada saat ini dia melihat bahwa pria paruh-baya yang terlihat agak mirip dengan duhai adalah ayah Du Yanyao, Du Kangsheng. Ayah, ada alasan untuk ini. Aku tidak benar-benar bertunangan dengannya. Du Yanyao dengan hati-hati menceritakan kisah kenalannya dengan Chen Xiang, tetapi dia menghilangkan bagian tentang dirinya yang diracuni, sebuah paragraf. Bocah ini adalah orang yang memusnahkan pasukan dunia iblis sendirian hari itu. Dia benar-benar bukan orang biasa. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi padamu dan dia, tapi sebaiknya kau memiliki perasaan proporsional dan jangan membuat dirimu sedih. Du Kangsheng berkata sangat banyak kepada putrinya. Mengerti, tentu saja dia melihat sesuatu. Bab 608 Kondisi Keras. Chen Xiang muncul dari ruang rahasia bawah tanah. Du Kangsheng pergi. Itu ayahmu barusan. Chen Xiang tersenyum dan berkata, calon ayah mertuaku. Ada faksi antara dua kekuatan, jadi mereka biasanya pergi sejauh yang mereka bisa, tetapi jika pihak lain adalah agresif, tidak perlu menahan. Kata Du Yanyao. Untuk mendapatkan bagian gemuk dari kota Shengdan, setiap faksi akan mengirim orang-orang kuat, dan keluarga Du kami memiliki sangat sedikit murid yang luar biasa dari generasi muda selama bertahun-tahun. Awalnya, penguasa kota kedua dan ketiga semuanya baik, tetapi mereka semua dikalahkan olehmu. Terbunuh. Chen Xiang tertawa dan berkata, jadi, jika saya tidak membantu Anda memenangkan kompetisi seni bela diri ini, Anda pasti akan menyalahkan saya. Du Yanyao mengerutkan hidungnya dan berkata, itu tidak benar ya, hati-hati, banyak orang ingin kamu mati sekarang. Bukan salahmu, setelah menjadi tunanganmu, aku seperti musuh laki-laki di seluruh kota pil suci, tapi itu tidak masalah.
Chen Xiang, sekarang saya hanya ingin melepaskannya dengan sepenuh hati di kota pil suci ini, dan kemudian kembali ke dunia seni bela diri biasa. Di tahap tengah alam jiwa bela diri, saya khawatir waktunya sudah terlambat, kalau tidak saya bisa menggunakan bola naga untuk memasuki tahap akhir. Pada saat itu, saya akan menjadi lebih kuat, dan para murid terkenal di alam suci alkimia tidak lemah. Chen Xiang, meskipun dia telah bergabung dengan darah iblis penekan, tetapi dia akan menghadapi beberapa orang yang berada di puncak 100 alam pemurnian. Mereka adalah putra surga yang sombong yang telah setengah melangkah ke alam nirvana. 84.000 butir esensi sejati. Saya tidak tahu berapa banyak perbedaan dibandingkan dengan para prajurit yang berada di puncak alam 100 pemurnian. Chen Xiang diam-diam berpikir di ruang batu bawah tanah bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Terjadi selama kompetisi seni bela diri. Menghasilkan konsumsi energi sejati yang besar. Masih banyak jarak. Untuk mencapai puncak alam 100 perbaikan, kamu perlu mengompres banyak energi sejati, dan setiap kali kamu menerobos, kamu juga akan mendapatkan kekuatan yang diberikan, yang dapat menggantikan keluarga untuk berjuang untuk menguasai kota pil suci. Orang-orang ini yakin itu tidak akan lemah, dan kekuatan yang diberikan mungkin 10 kali lebih kuat. Ini adalah dunia yang sama dengan dunia peri, dan pasti ada banyak dewa, seni bela diri tingkat dan tingkat suci. Yang terburuk juga bisa berlatih seni bela diri tingkat peri, yang benar-benar luar biasa. Orang-orang itu bisa dibandingkan, kata Sumei Yao. Chen Xiang mengeluarkan bola naga, memegangnya di tangannya dan melihatnya, merasakan energi agung di dalamnya. Jika saya melahap bola naga ini sepenuhnya, seberapa kuat saya? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayo sedikit, jika kamu memakannya sekaligus, itu akan meledakkanmu, kata Bai Youyo. Jika tidak, Anda memberi saya bola naga, dan saya akan menuangkannya ke tubuh Anda sambil mencernanya, dan kemudian Anda akan menjalankan dantian api yang mengamuk untuk memadukan energi itu. Untuk meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat, saya akan mengompres energi di bola naga menjadi kekuatan naga terkuat, kata Long Shui. Ini juga tidak apa-apa? Chen Xiang sangat gembira, dan segera mengangguk setuju. Ini masalah kecil, sehingga kamu bisa mendapatkan energi bola naga kapan saja dan di mana saja. Tapi itu tidak cukup untuk melahap jiwa naga, dan kamu harus menghabiskan waktu untuk melahapnya sendiri. Long Shui berkata, aku naga sendiri. Sangat mudah untuk mengompres kekuatan naga dengan energi dalam bola naga, sebaiknya Anda bersiap untuk menyempurnakannya. Chen Xiang menyerahkan bola naga ke Long Shui, dan segera Long Shui mulai, dia hanya merasakan gelombang energi dengan momentum yang keras, tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, mengalir melalui meridian besar dan kecil di sekujur tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Dia mengoperasikan seni Vulcan, dan dantian yang menyala-nyala mengeluarkan kekuatan peleburan ke anggota tubuh dan tulang tubuh, melelehkan kekuatan naga itu, dan mengubah kekuatan naga ini menjadi miliknya. Chen Xiang tiba-tiba menemukan bahwa setelah kekuatan naga memasuki butir esensi sejati, perubahan aneh terjadi. Kekuatan naga awalnya tidak memiliki atribut, tetapi begitu memasuki patung burung vermilion, itu menjadi atribut. Kekuatan naga dengan atribut api, karena kualitas kekuatan naga yang tinggi, itu dapat membuat butiran esensi sejati menyala dengan cepat, karena kekuatan naga ini pada awalnya sangat padat. Selama butiran esensi sejati yang kosong diisi dengan kekuatan naga ini, mereka akan cepat menghilang. Menyalakan. Aku tidak menyangka efeknya begitu bagus. Chen Xiang diam-diam berseru, lalu menutup matanya dan mulai berlatih dengan serius. Saat ini, tubuh fisiknya sangat kuat, dan dia tidak perlu khawatir tidak mampu menampung energi agung. Keesokan paginya, ketika Chen Xiang muncul dari ruang rahasia bawah tanah, dia melihat Du Yanyao menunggunya. Chen Xiang menambahkan lebih dari 3.000 butir esensi sejati dalam semalam. Meskipun dia berjalan sekarang, tubuhnya masih melebur kekuatan naga yang dikirim Long Shui kepadanya. Hanya saja Long Shui mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan ini terus-menerus, karena sangat banyak menghabiskan mana. Jika dilakukan terlalu sering, kekuatan naga tidak akan cukup murni.
Metode ini tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama, jika tidak itu akan berbahaya bagi Long Shui dan dia akan berdampak. Pergilah, mulai pagi ini hingga akhir kompetisi, tidak ada waktu istirahat. Du Yanyao menjadi sangat serius, dia sangat menghargai kompetisi ini. Chen siang sangat santai, sambil duduk di gerbong, dia berlatih seni Vulcan dan merasakan perasaan yang luar biasa ketika kekuatan naga yang terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Total ada 8 angkatan yang ikut lomba. Setiap angkatan hanya bisa mengirimkan maksimal 3 orang. Pada saat itu, undian akan diundi. Jika undian yang ditentukan, mereka harus mempertahankan arena. Jika kalah, itu orang akan keluar. Chen Xiang mengernyit. Bukankah akan menjadi kerugian besar menjadi orang yang mempertahankan arena? Ini adalah pertarungan roda. Pada saat itu akan ada 2 arena, dibagi menjadi 2 kelompok. Sebagai pemilik kota, kami akan menjaga 1 arena dan yang lainnya diputuskan oleh 7 pasukan mereka, dan pengelompokan akan dilakukan selama loter. Wajah Du Yanyao menjadi sangat dingin, dan dia juga tahu mengapa tidak ada kekuatan yang bertanggung jawab atas kota Shengdan selama 2 periode berturut-turut selama bertahun-tahun, karena itu adalah pemimpin demi kepentingan. Sebagian besar pihak yang menjadi juara akan tumbang di pertandingan final. Dengan cara ini, sampai akhir pertempuran, akan ada duel antara 2 arena. Sudut mata Chen Xiang berkedut, keduanya harus menghadapi tantangan dari 3 kekuatan, total ada 9 orang, dan mereka tidak akan punya banyak waktu untuk istirahat. Du Yanyao mengangguk dan berkata, jika aku kalah di pertandingan pertama, aku tidak akan bisa melakukan sisa pertandingan, termasuk final. Jika demikian, kamu harus pergi ke final sendirian, sebuah bangunan bundar besar, ada 2 stand kontes melingkar di alun-alun tengah. Stand kontes ditutupi dengan formasi untuk mencegah kontes menyebar ke sekitarnya, dan arena kontes penuh dengan orang. Ini adalah pil suci diselenggarakan oleh gerbang Shengdan, sehingga gerbang Shengdan akan memungut biaya masuk dan mendapatkan tiket. Ketika saatnya tiba untuk mengadakan pertemuan pil suci, itu juga akan diadakan di sini. Chen Xiang melihat orang-orang dari kekuatan lain, mereka semua adalah anak muda, semuanya kuat. Kebanyakan dari mereka berada di puncak alam 100 perbaikan, Chen Xiang hanya mengenal Xie Donghao. Tetapi, semua orang mengenal Chen Xiang, dan sekarang Chen Xiang telah mengetahui mengapa Du Yanyao begitu populer, karena sangat sedikit wanita seperti Du Yanyao, yang dapat membuat alkimia dan kuat, di antara 8 kekuatan yang berpartisipasi dalam pertempuran, hanya Du Yanyao adalah seorang wanita. Bab 609 Kecantikan Kekerasan. Du Yanyao dengan dingin menyapu orang-orang itu. Tidak bisa menahan sedikit cemberut, karena orang-orang yang datang semuanya sangat kuat dan terkenal, dia khawatir dia dan Chen Xiang tidak akan bisa menahan diri. Ini tunanganmu? Jika kamu membiarkannya berkelahi, apakah kamu tidak khawatir menjadi janda? Seorang pria berjanggut tersenyum. Meskipun pria ini terlihat sangat baik, tetapi mendengar kata-katanya, Chen Xiang tahu bahwa orang-orang menyembunyikan pisau mereka dalam senyum mereka. Jangan khawatir, bahkan jika dia mati, aku tidak akan menikah denganmu. Du Yanyao berkata dengan dingin, yang membuat Chen Xiang mengerutkan bibirnya tanpa sadar. Pada saat ini, seorang lelaki tua jangkung, kurus, berambut putih datang, jangan buang waktumu, cepat undian untuk menentukan kelompok, dan kemudian mulai kompetisi. Ada juga beberapa petarung tingkat nirvana yang menonton di lapangan, dan para petarung tingkat nirvana ini harus menyegel celah ruang itu, jadi waktu mereka sangat sempit. Chen Xiang melihat sekeliling, dia diam-diam mengagumi gerbang pil suci, bahwa ada begitu banyak kursi batu di arena, dan mereka berlapis di atas satu sama lain, sehingga banyak orang bisa duduk di sekitar arena, meskipun tidak ada kursi. Kursinya penuh. Tapi ada ratusan ribu kursi, jika Anda memungut biaya masuk, itu akan menjadi untung besar. Setelah undian diundi, Du Yanyao menghela nafas lega karena sekte Shengdan tidak termasuk dalam kelompok mereka, dan juara lainnya adalah keluarga Ding. Sekarang undian untuk menentukan urutan penampilan, juara akan muncul lebih dulu. Teriak seorang lelaki tua. Du
Yanyao buru-buru menarik Chen Xiang kembali, dan berkata dengan suara rendah, "Saya akan naik dulu, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk bertahan sampai akhir, dan membiarkan Anda mengambil bagian di final." Mari kita lihat pada kekuatan-kekuatan ini. Setelah urutan pengambilan panggung diputuskan, kompetisi seni bela diri akan segera dimulai. Chen Xiang tidak tahu tentang kekuatan itu, juga tidak tahu seberapa kuat mereka, dan Du Yanyao berada di panggung seni bela diri saat ini. Ada cukup banyak keluarga di dunia alkimia suci ini. Mungkinkah itu diwariskan dari zaman kuno? Chen Xiang sangat bingung dengan ini, karena di dunia fana, kebanyakan dari mereka berasal dari beberapa sekte. Sedangkan di dunia surga itu adalah kuil dewa api kekuatan kuil penindasan setan. Dibandingkan dengan alam surga, alam pil suci jauh lebih kecil, jadi tidak mengherankan jika ada banyak keluarga. Mereka semua harus berasal dari gunung Kees itu, kata Long Sui. Di lantai pertama ini seperti dunia fana. Tidak ada terlalu banyak orang kuat, dan orang-orang abadi itu tidak akan datang ke sini untuk mengganggu generasi muda. Itu tidak buruk? Gumam Chen Xiang, untuk Du Yanyao hihi tidak khawatir. Dia tahu bahwa kekuatan Du Yanyao pasti tidak sederhana, dengan seorang kakek seperti Duhai, apakah cucunya akan lemah? Orang-orang dari Gunung Panlong, silakan datang ke panggung. Pada saat ini, seorang lelaki tua berteriak. Ketika Chen Xiang datang, dia mendengar Du Yanyao menyebutkan Gunung Panlong ini. Ada alam yang mendalam di Gunung Panlong ini, jadi itu juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Orang yang bersaing dengan Du Yanyao di atas panggung adalah pria kurus. Ketika dia melihat Du Yanyao, ada jejak kebencian di matanya, yang membuat Chen Xiang diam-diam tertawa. Dengan karakter Du Yanyao, banyak pria akan bersamanya kempes. Du Yanyao, aku, Pan Zhensong, akan menyelesaikan masalah lama denganmu hari ini. Pria itu berkata dengan sedikit marah, jelas bahwa Du Yanyao telah menyebabkan banyak kerugian baginya. HMPH, datang saja. Du Yanyao mengangkat alisnya dan mencibir. Pria bernama Pan Zhensong tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Wajahnya yang tampan berubah menjadi wajah yang ganas, dan dia terbang menuju Du Yanyao. Di tinjunya, dua bola cahaya ungu tiba-tiba meledak, dan kabel listrik berkedip-kedip pada mereka. Sesaat, kekuatan petir yang dia lepaskan sepertinya telah mencapai puncaknya. Ledakan energi meledak, berdampak pada formasi di atas arena seni bela diri. Menyebabkan seluruh arena seni bela diri ditutupi oleh kain kafan petir dan kilat hidup sama. Ini Zile, sangat kuat, seru Sumei Yao. Boom. Beberapa kali, kaki Pan Zhensong juga meledak dengan kekuatan guntur dan kilat yang kuat, mendorong tubuhnya, membuat tubuhnya menebas ke arah Du Yanyao seperti momentum guntur dan kilat, tangannya seperti ungu. Bola petir raksasa masih agak jauh dari Du Yanyao, mereka menyerang bersama, mengeluarkan dua petir ungu yang menyilaukan. Kedua petir ini melepaskan petir ungu kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, seperti semburan badai petir ungu pekat. Menutupi setengah dari arena seni bela diri, Cao Du Yanyao menyelimutinya. Du Yanyao sedikit mengernyit, telapak tangan gioknya berkibar dan menari, dan semburan api ungu berkobar api agung membentuk beberapa perisai api ungu, menyala dengan api, untuk menahan guntur ungu yang luar biasa dan kilat yang menyerangnya. Jiwa api ungu. Chen Xiang berseru di dalam hatinya, menilai dari panasnya nyala api yang dia rasakan. Nyala api Du Yanyao ini sangat kuat. Dia menduga bahwa Du Yanyao mungkin memiliki urat api tingkat dewa, dan lebih dari satu. Kurasa dibutuhkan setidaknya 5 urat api untuk memiliki api pada level ini. Meskipun dia terlihat dingin, dia tidak mengolah energi dingin yang sebenarnya, kata Sumei Yao. Chen Xiang memiliki jiwa api alam semesta, dan tubuh fisiknya sangat kuat, namun dia masih bisa merasakan panas yang membuatnya sangat tidak nyaman, yang berarti api Du Yanyao sangat kuat. Belum lagi yang lain, Chen Xiang telah melihat bahwa beberapa orang berkeringat deras, dan mereka semua harus melepaskan energi sejati untuk menahan panas yang dilepaskan oleh Du Yanyao. Formasi itu bahkan tidak bisa menyaring panas. Saya pikir jika kamu melepaskan api dengan seluruh kekuatanmu, kamu harus mirip dengannya, tebak Sumei Yao.
Baiyoyo berkata, jiwa guntur ungu dan jiwa api ungu, para murid dari sekte terkenal di alam alkimia suci benar-benar tidak mudah. Energi ungu bertabrakan bersama, masih sangat menyilaukan dan mengejutkan. Pan Zhensong, kamu masih bukan tandinganku sekarang, aku harus mengakui bahwa kamu telah membuat kemajuan pesat. Du Yanyao mencibir, hanya untuk melihat semburan cahaya ungu tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan bayangan ungu muncul darinya. Tubuh itu terlihat seperti bentuk api ungu humanoid. Dilihat dari sosok Zi Huoying yang ramping dan anggun, ini adalah bayangan Du Yanyao sama sekali, tapi ini bukan bayangan. Chen Xiang telah melihat bahwa ini adalah tubuh nyata yang dipadatkan oleh Zi Huo Shenqi Du Yanyao yang kuat. Gas menjelma. Meskipun Du Yanyao berdiri di tempat, inkarnasi energi sejati yang dilepaskannya terbang menjauh, dan langsung muncul di depan Pan Zhensong, lalu mengayunkan tinjunya, mengenai tubuh Pan Zhensong. Pan Zhensong baru saja akan melawan, tetapi Du Yanyao menyapu dengan ringan dan menghampirinya. Telapak tangan batu giok saling berdekatan, dan sebuah telapak tangan mengarah ke atas kepalanya. Telapak tangan itu seperti gunung besar di bawah penutup, dan itu meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, api ungu yang melonjak menghantam topi langit Pan Zhensong. Dan Pan Zhensong tidak bisa bergerak sama sekali, karena tubuhnya sudah dirasuki oleh penjelmaan energi sejati yang dilepaskan oleh Du Yanyao. Dia hanya merasakan sakit yang membakar di sekujur tubuhnya, diikuti rasa sakit yang membengkak di kepalanya. Tamparan Du Yanyao tanpa ampun, dan setelah mengenai Tian Linggai milik Pan Zhensong, gelombang cahaya ungu keluar dari kepala Pan Zhensong, melonjak ke segala arah, membawa napas yang sangat panas. Kepala Pan Zhensong hilang. Bab 610 Tukang Daging yang Kejam. Membunuh di pertandingan pertama. Juga yang membunuh Gunung Panlong, yang membuat kagum semua orang di arena, meskipun dia sudah mati, mereka yang menontonnya merasa sangat senang. Ada dua platform kompetisi, tetapi hanya Du Yanyao yang paling mendapat perhatian, karena dia adalah fokus penonton, dan dia juga wanita yang sangat cantik. Kurasa dia harus rukun dengan Youlan, hehe, aku tidak menyangka Du Yanyao juga wanita yang kejam, tapi dia jauh lebih tenang dan lebih halus daripada Leng Youlan. Su Meiyao tertawa. Chen Xiang juga menghela nafas panjang, dia memandang Du Yanyao dengan berbeda. Kepala Pan Zhensong dibakar dalam sekejap oleh Du Yanyao dengan nyala api yang kuat, dan sekarang hanya tersisa mayat tanpa kepala. Hal ini memberi banyak tekanan pada mereka yang akan bersaing dengan Du Yanyao selanjutnya. Du Yanyao sangat mementingkan hal itu. Kompetisi ini, dia sangat brutal di pertandingan pertama, dia mencoba memberi contoh kepada mereka dan memberitahu mereka lebih banyak tentang itu. Harimau berjongkok, naga bersembunyi di alam suci pil, jika aku tidak hati-hati, aku mungkin jatuh. Chen Xiang berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam, dan kemudian dengan hati-hati mengolah untuk mencium naga itu. Sui mengiriminya kekuatan. Di arena pertandingan lain, pihak yang mempertahankan ring kalah, tetapi pihak yang mempertahankan ring tidak kalah total, karena masih ada dua orang, dan mereka dapat terus bertarung di dalam ring. Jika kedua orang ini kalah lagi, maka kekuatan mereka dihilangkan. Jika Du Yanyao tidak berhasil mempertahankan ring, maka Chen Xiang harus bergantung pada Chen Xiang untuk merebut ring lagi dan bertahan sampai mati sampai sisa kelompok mereka kalah darinya sebelum mereka bisa masuk final. Jadi itu sangat sulit. Setelah Pan Zhensong terbunuh, kedua murid Pan Longshan lainnya tidak marah, sekilas terlihat mereka berselisih, dan kemudian giliran keluarga Dugu yang berkuasa. Apa yang membuat Chen Xiang diam-diam khawatir adalah bahwa anggota keluarga Dugu ini penuh dengan roh jahat, dengan wajah zombie pucat, yang terlihat seperti mayat, tetapi matanya penuh dengan niat membunuh. Du Yanyao juga tampak bermartabat seolah menghadapi musuh yang tangguh, merasakan roh jahat bergegas ke wajahnya, telapak tangannya berkeringat, dia hanya merasa bahwa anggota keluarga Dugu ini adalah monster pembunuh tanpa emosi. Orang ini sebenarnya memiliki darah seseorang dari dunia iblis. Dia juga berlatih keterampilan sihir, dan dia mengambil jalan memutar. Dia berlatih sehingga dia bukan manusia atau hantu. Lebih baik kamu naik dan berurusan dengan orang ini. Dia tidak lagi sendiri, dia juga bukan dari dunia iblis.
Manusia, tapi iblis, dia hanya memiliki pembunuhan di dalam hatinya. Bai Yoyo berkata dengan tergesa-gesa. Chen Siang buru-buru berdiri, berjalan mendekat dan berkata kepada Duya Nyao, "Ya Nyao, biarkan aku datang." Selama masih ada orang di sisi penjaga yang belum tersingkir, setelah kompetisi, mereka bisa diganti. Melihat Chen Xiang hendak naik panggung, kerumunan yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu langsung penasaran. Banyak orang berdiri satu demi satu. Mereka hanya mendengar bahwa serangan Chen Xiang sangat ganas. Dia tidak hanya membunuh seorang penguasa kota, dia bahkan membunuh sepupu Duya Nyao, tubuh bagian bawahnya lumpuh. Yanyao awalnya berencana untuk bertarung sampai akhir sendirian sehingga Chen Xiang memiliki banyak energi untuk berpartisipasi di final. Tetapi sekarang Chen Xiang datang dan memegang tangannya. Chen Xiang dengan lembut menggosok tangan yang lembut dan berminyak, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak bisakah kamu mempercayaiku? Aku paling suka berurusan dengan pria jahat seperti ini." Tentu saja Duya Nyao mempercayai Chen Xiang, kalau tidak dia tidak akan melakukannya. Tidak bermaksud untuk membiarkannya dia pergi ke final, tapi dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Chen Xiang memusnahkan pasukan serigala iblis dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dia bisa melakukannya sendiri, dia tidak bisa melakukannya seindah Chen Xiang melakukannya. Chen Xiang berlatih keterampilan magis penekan setan, seni bela diri penakluk setan, dan bergabung dengan darah setan penekan. Dia dilahirkan untuk menjadi musuh monster. Bahkan jika monster jauh lebih kuat darinya, dia bisa menahan mereka. Yanyao menatap prajurit keluarga Dugu yang menakutkan, dan berkata dengan lembut kepada Chen Xiang, "Kamu harus berhati-hati." "Ya." Chen Xiang mengangguk sambil tersenyum. Setelah Yanyao turun dari panggung, hanya seorang lelaki dari keluarga Dugu yang mencibir dan berkata, "Kalian juga meremehkan tukang daging terkenal kejam dari keluarga Dugu kita." Yanyao, jika anak ini mati, aku tidak keberatan jika kamu menikah saya sebagai gantinya. Orang mati berjalan, suamiku akan mengakhiri kehidupan jahatnya. Yanyao berkata dengan dingin. Ketika berbicara tentang suaminya, wajahnya menjadi sedikit merah, dan emosi yang kompleks tiba-tiba mengalir ke dalam hatinya. Tiba-tiba merasa bahwa Chen Xiang adalah suaminya adalah hal yang baik. Xie Donghao bersiul, dan berkata, "Keluarga Dugu, jangan biarkan tukang dagingmu yang kejam mengecewakanmu." Selama para prajurit yang tinggal di lantai pertama untuk sementara waktu, kebanyakan dari mereka telah mendengar tentang tukang daging yang kejam, dan memberitahu Bai Yoyo seperti yang dia katakan, tanpa emosi dan keinginan, dia hanya peduli tentang pembunuhan, dia adalah boneka yang dimanipulasi oleh keluarga Dugu, seperti mayat berjalan. Dan telah kehilangan emosi manusia yang unik. Tentu saja, tukang daging yang kejam ini sangat kuat, konon kekuatannya pernah menyapu bersih seluruh generasi muda keluarga Dugu, hanya satu atau dua orang jenius dari keluarga Dugu yang bisa menahannya. Orang-orang di arena seni bela diri berbicara tentang apa yang mereka dengar tentang tukang daging yang kejam ini, menyebabkan banyak orang ketakutan, dan mereka juga menantikan pertempuran antara Chen Xiang dan tukang daging yang kejam ini. Chen Xiang memandangi tukang daging yang kejam dengan hati-hati, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia awalnya adalah orang yang sangat baik, tetapi sekarang dia telah menjadi seperti ini. Jagal. Kejam tampaknya telah menerima perintah tiba-tiba, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang dalam, yang membuat orang sangat ketakutan, matanya merah, dan dia tampak sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah sepasang tangannya yang tiba-tiba menjadi hitam. Pada saat ini, udara hitam naik dari telapak tangannya yang besar, dan sepertinya ruang itu telah terdistorsi oleh kekuatan jahat yang dilepaskan dari telapak tangannya. Orang seperti itu bisa tumbuh dengan aman dan sehat di dunia pil suci ini. Chen Xiang mengangkat alisnya. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba ingin membunuh tukang daging yang kejam ini. Darah penekan iblis di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Ada jejak kabut keemasan muncul dari kedua telapak tangannya, tapi dia dengan cepat menyingkirkannya. "Penjagal kejam, bunuh dia!" Seorang anak dari keluarga Dugu berteriak di bawah. Penjagal kejam itu seperti binatang buas.
meraung sedih, dan berlari menuju Chen Xiang dengan langkah berat. Terkejut dengan kekuatan yang meletus saat dia berlari. Meski kecepatan tukang daging yang kejam itu tidak cepat, auranya sangat menakutkan. Setiap kali dia melangkah, kekuatan yang sangat kuat akan meledak, mengalir ke tanah, dan ada juga aura aneh yang memancar dari tubuhnya. Melihat kecepatan lari yang lambat itu, banyak orang mungkin menghadapinya dengan tenang. Tetapi ketika tukang daging yang kejam masih berjarak 10 kaki dari Chen Xiang, tubuh kekar itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan mengenai tubuh Chen Xiang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.